Saya tidak melahirkan gubernur, saya melahirkan Ridwan Kamil gitu. Oke. Gubernur mah dipilih oleh masyarakat, kan tidak dilahirkan. Jadi segala sesuatu tidak harus mengeluarkan air mata gitu. Jadi apa enjoy aja. Enjoy gitu. aja ya. Enggak. Dipanggil emak gitu. Tapi dibedakan gitu. Tapi jadi viral gitu macetnya. Oh, viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahmitivers, pernahkah kita merasa tulang kita patah secara bersamaan? Pernahkah kita merasa 25 tulang kita patah secara langsung, secara bersamaan? Begitulah sakitnya seorang ibu melahirkan anaknya. Bahkan dalam penelitian disebutkan badan manusia itu mampu menahan rasa sakit hingga 45 del. Sedangkan seorang perempuan yang melahirkan anak itu sakitnya sampai 57 del. Nah, hari ini kita bertemu dengan ibu yang melahirkan Gubernur Jawa Barat. Nama beliau Ibu melahirkan Ridwan Kamil. Oh iya, beliau tidak setuju disebut dengan yang melahirkan Gubernur Jawa Barat, tapi melahirkan seorang bayi bernama Muhammad Ridwan Kamil. Kemudian juga dengan ibu yang melahirkan Kops HMI Wati di Kota Bandung, Ibu Siti Ahadiat. Saya bersama Mbak Dini. Saya mohon maaf nih, saya satu-satunya orang yang nggak bisa bahasa Sunda di sini, Bu. Terima kasih sekali Ibu Cucu Sukaisi, Ibu Siti Ahadiat sudah menerima Kahmi TV di sini. Jadi Ibu Cucu dulu ya, kita nanya ke Ibu Cucu dulu ya. Ibu Cucu Sukaisi, nama suami Ibu almarhum Bapak Aceh Misbah Muhyiddin. Ya. Gimana Bu, kisah cinta pertemuan ini? Kan kita mau tahu nih Bu, jangan langsung ke kelahiran Kang Emil. Sebelum itu, pada masa gimana cerita Ibu bertemu dengan bapaknya Kang Emil ya? Pokoknya bertemunya di HMI lah gitu, bukan di kampus. Oh iya. Ada satu yang lupa saya sampaikan tadi, kalau Ibu Cucu Sukaisi adalah Ketua Bidang Keputrian HMI. Iya, Ketua 4 Bidang Keputrian. Ketua 4 Bidang Keputrian HMI Cabang Bandung. Iya. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung. Jadi ibunya Kang Emil ini aktivis ya. Aktivis saat itu belum ada Kohati. Baik Ibu, kita kembali ke yang tadi Ibu. Kisah pertemuan sehingga Ibu saling mencintai dengan Bapak almarhum Aceh Misbah Muhyiddin ya. Ya, ketemunya di HMI juga. Ketemunya di HMI juga. Gitu. Ya bukan di kampus saya, kan beda kampusnya. Oh beda kampus. Kalau saya Bapak Aceh di Unpad. Universitas Pajajaran. Pajajaran, saya kan di ITB. Oh kalau Ibu di ITB. Tapi jadi ketemunya di HMI gitu. Oh ketemunya di HMI. Gimana ceritanya itu Bu? Atau mungkin Ibu Cucu ceritakan dulu kenapa masuk HMI? Nah, saya pernah nanya waktu di kampus ITB, saya bilang ada nggak himpunan mahasiswa yang tidak dipelonco gitu. Saya tidak nanyanya yang tidak dipelonco karena dulu yang saya lihat kalau itu mahasiswa itu kadang-kadang dimasukkan ke selokan, pokoknya rada kesiksa lah gitu. Jadi seperti itu gitu. Saya nanya, kebetulan barangkali yang saya tanya itu anak HMI gitu. Ada katanya yang tidak dipelonco gitu. Ada katanya, saya dibawa ke Sabang 17 gitu. Gitulah ceritanya. Jadi Ibu Cucu sejak awal tahun 59 itu ya masuk ITB ya? Iya. Sudah tidak setuju dengan perpeloncoan ya? Bukan sudah tidak setuju, saya ingin ada kegiatan kemahasiswaan tapi yang tidak dipelonco. Yang tidak dipelonco. Karena dulu yang saya lihat itu memang suka dimasukkan ke solokan apalah gitulah dulu teh.
Kemudian Ibu Cucu nanya, kebetulan yang ditanya anak HMI. Kayaknya gitu. Kan saya nggak kenal. Saya nggak kenal, tapi di ITB itu memang banyak sekali mahasiswa HMI. Banyak gitu. HMI. Kemudian Ibu diajak ke Sabang. Sabang 17. Sampai sekarang Sabang 17 kan? Sabang 17. Di Sabang 17 ada Pak almarhum Pak Aceh di situ. Nggak langsung ketemu begitu. Ada ya, soalnya Kang Emil tuh pernah posting di Instagram dengan latar belakang gedung Sabang itu. Kemudian dia tuliskan, disinilah kisah cinta kedua orang tua saya bermula, begitu. Iya, barangkali ya pokoknya sama-sama HMI gitu. Oh. Nggak tahu bagaimana lah ceritanya. Berarti pertemuan pertama itu di Jalan Sabang 17 ya? Ya pokoknya di situlah. Aktivitas Ibu Cucu sebagai Ketua 4 Bidang Keputrian HMI Cabang Bandung, berarti satu cabang ya dengan Pak Aceh. Kalau nggak salah dia mah tidak pernah jadi Ketua Umum HMI. Oh, dia Pak Aceh mah dia mah ya. hanya jadi Ketua Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam. Oh. Pertama kali ada Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam, beliau menjadi ketuanya gitu. Jadi tidak pernah jadi ketua HMI. Iya, gitu. iya. Kalau ketua HMI yang ada di sini di komplek di Cigadung itu namanya Pak Endang. Endang Saifuddin. Endang Mulyanuddin. Endang Mulyanuddin. Sampai ada di sini, maksudnya ada di Cigadung di komplek. Tinggalnya juga di sini. Jadi yang duluan mengatakan cinta itu Ibu Cucu atau Pak Aceh? Nggak tahu tuh. Tadi Ibu Cucu sempat menceritakan biasanya anak Unpad yang sama, gimana tadi Bu? Ya kebanyakan mahasiswa ITB kalau nyari calon istrinya itu ke Unpad karena garelis di Unpad mah gitu. Anak Unpad terkenal dengan cantik-cantik ya Bu ya? Iya gitu. Kalau Ibu malah terbalik? Jadi terbalik kalau saya. Tapi langsung direstui gitu ya sama kedua orang tua ya? Kan, pernikahan tahun berapa dengan Pak Aceh? Tahun sabarahannya. Pokoknya jadi saya sudah berusia 28 tahun. 28 tahun. Pak Acehnya sudah 30 gitu. Waktu menikah itu. Iya. Tapi subhanallah nanti punya anak 7 tapi meninggal 2 gitu. Padahal dari sisi usia barangkali sudah bukan teenager lagi. Bisa Ibu Cucu ceritakan satu kegiatan di HMI yang paling berkesan, Bu, waktu zaman itu? Maaf ini mengingat-ingat ini kan butuh energi juga ya. Pokoknya ya saya lupa, tapi bagus nanti balager gitu. Kalau menurut baik. Oh, baik hati untuk carunihin gitu. Jadi kepada perempuan itu jadi sangat menghormati ke perempuan untuk toel gitu. Jadi dan nyantri gitu. Nyantri teh kumahanya disebut nyantri teh. Gitu. Ya, soleh gitu. Ya. Beretika. Ibu Cucu Sukaisih kan sudah menjadi anak yatim ya sejak SMP ya. Ya, sejak SMP. Waktu bapak saya meninggal, saya teh bukan SMP ya, masih SD sih, tapi sudah rada kelas berapa lah gitu. Kemudian ada saudara yang diambil anak sama bapak saya waktu bapak saya meninggal, dia tuh sudah menjadi orang dalam arti punya perusahaan, punya apa-apa lah gitu. Ya. Kemudian dia ngomong gitu sama saya, kalau bahasa Sunda ngomongnya, kalau budak awewe cenah geus teu boga bapa, moal boga harga gitu. Jadi saya teh pindahlah ke rumah tangga beliau gitu. Gitu. Karena kalau saya diam dengan ibu saya gitu ya, anak perempuan terus tidak punya bapak, jadi bisa dilecehkan orang gitu. Iya. Nah, jadi
Jadi saya terpisah lah dari ibu, pindah ke rumah saudara saya. Sampai saya sekolah ke Bandung. Kemudian yang menyekolahkan saya itu punya rumah di Bandung itu di Jalan Pasteur, gitu. Jadi ibu kandungnya Kang Ridwan Kamil ini sudah yatim sejak SD menjelang SMP. Beliau ternyata pejuang juga, kemudian pindah dari Tasik ke Bandung, kuliah sampai perjuangannya karena kepercayaan orang dibiayai hingga bisa menjadi dosen ya, Ibu Cucu Sukaisi ya. Memang tidak mudah. Itu Ibu Cucu ceritakan juga ya ke Kang Emil perjuangan susahnya di masa dulu ya. Saya kadang-kadang tidak sering menceritakan masalah kasusah lah gitu. Ini masalah kebahagiaan aja. Kalau tadi Mak Ci menemukan suami di HMI. Kalau bukan menemukan, bertemu. Menemukan pacar. Dan zaman dulu mah nggak ada pacaran. Oh, nggak ada pacaran. Minyak apa yang bisa bikin bahagia? Nggak tahu. Minyak yang bisa bikin bahagia itu menyaksikan Mak Ci dan Yunda Ahdiat bahagia. Aah itu panggilan di sini berarti ya? Panggilan rumah. Oh, bukan rumah, ya? Bukan Aah ya. Jadi bacanya A gitu. Bukan iya, A, bukan. Iya. Saya istri saya orang Tasik, cuma saya nggak bisa bahasa Sunda. Oh, Saya Tasiknya asalnya di Bukit mana Tinggi. gitu? Boleh kalau boleh tahu. Apa? Saya kan orang Tasik. Tasiknya di Purbaratu. Oh, itu rada kampungannya. Iya. Kalau saya memang di kota Tasik gitu. Oh, di kota Tasik. Iya. Iya, Tapi iya, sekarang iya. sudah jadi rumah orang. Nah, Mak Ci itu punya anak berapa? Kan 5 yang ada. Yang ada 5. Yang saya melahirkan 7. Yang satu ada 1 yang kembar gitu. Nama yang pertama siapa? Yang pertama tuh Erwin Muniruzaman. Erwin Muniruzaman. Terus kalau Pak Emil kan anak itu namanya sendiri gitu. Muhammad Ridwan Kamil. Muhammad Ridwan Kamil. Kang Emilnya anak kedua. Anak kedua. Anak kedua. Anak ketiganya Erik Komaruzaman, pakai Erik zaman Komaruzaman, semua. pakai zaman semua. Iya, terus kalau yang keempat tuh perempuan. Yang keempat perempuan. Iva Hanifah. Iva Hanifah. Iya. Terus yang bungsu laki-laki lagi. Nah, itu namanya Elpi, pakai P ya, bukan Elvi. Elpi Nazmuzaman. Nazmuzaman. Tahu tadi artinya Nazmuzaman apa? Bintang kehidupan. Betul ya? Bintang waktu. Oh, bintang waktu. Gitu. Benda apa yang mengingatkan Mak Ci dengan Pak Aceh dari sekitar-sekitar sini? Ada nggak yang punya kesan khusus? Apakah pohon ini atau apa mungkin? Oh iya, pohon ini Pak Aceh yang menanam dengan anak saya yang perempuan umur 5 tahun. Oh. Jadi nanam bukan segede gini langsung, jadi kecil dan sampai sekarang subhanallah itu berbuah terus, Bu Bakir. Jadi buahnya masih ada dan nanti sudah saya bikin jus, bisa minum itunya, jus jambunya. Mana tuh Bu Et atau jus jambunya? Jadi pohon ini ditanam sama bapaknya Kang Ridwan Kamil dengan anaknya yang perempuan. Umur 5 tahun waktu itu teh. Jadi Kang Ridwan Kamil besarnya di sini ya? Di rumah ini? Iya, semuanya juga di sini. Oh, semuanya di rumah ini. Tapi bapaknya meninggal tidak menyaksikan anaknya jadi jelema. Oh. Oh ya, ngomong-ngomong nih Bang Riko, Iya, aku jadi penasaran kenapa Mak Ci ini ngasih nama Muhammad Ridwan Kamil? Apakah ada kenapa tiba-tiba kepikiran bahwa wah anak ini cocok dinamai Muhammad Ridwan Kamil? Kan yang memberikan namanya bapaknya. Oh, jadi bapaknya yang memberikan namanya. Jadi dan itu namanya tersendiri pakai Muhammad. Iya, Muhammad Ridwan Kamil gitu. Kamil itu artinya apa coba? Sempurna. Ya gitulah kira-kira. Nah itu mah bapaknya semua yang memberi nama. Ini kalau kita lihat di media sosial itu kan Kang Ridwan Kamil itu dianggap sebagai orang yang bisa serius, kemudian juga bisa bodor. Gitu. Bodor.
Bisa bodoh. Iya, maksudnya selalu memberikan kebahagiaan gitu loh. Kan dia akan menuliskan spread happiness. Saya penyebar kebahagiaan gitu. Tadi Mak Aci juga saya tanya, ada nggak cerita duka? Terus Mak Aci bilang, saya nggak mau cerita yang sedih. Saya mau yang bahagia-bahagia aja. Itu gimana ceritanya? Apa memang dia sejak dulu orangnya ceria? Siapa apa teh? gimana? Kang Ridwan Kamil. Kumahanya ada anak-anak semua mah di dia tanya non teh alakur jeung suka main dan sebagainya gitu. Gitu jadi tidak nakal dan nakal ya? Tidak nakal tapi alakur gitu. Alakur teh artinya bersahabat akur, ya? gitu, akur. Ya? Gitu. Suka main bola, meureunna anak-anak mah baheula teh nya. Mak Aci juga main bola juga katanya dulu. Oh, waktu SMA itu. Waktu SMA gitu karena tidak punya tidak apa semua anak laki jadi Maci teh satu-satunya perempuan waktu SMA karena tidak punya teman perempuan gitu. Nah, jadi ke anak laki-laki dari zaman dulu sampai sekarang olahraga yang disukai adalah main bola gitu. Bola. Dan Maci juga harus ikut gitu. Terus kata-kata saya boleh tapi saya jadi kiper gitu. Karena kalau kiper mah kan saya nggak lari-lari gitu. Jadi pada saat bola menembak ke ini ke gawang, saya itu bukan menangkap bola tapi merungkut. Tapi di dalam memori saya gitu rasanya tidak pernah kebobolan gitu. Nggak pernah. Karena nggak tahu melenceng atau gimana gitu. Oh, sempat main bola juga ya sama teman laki-laki dulu ya? Ya jadi saya jadi kiper gitu aja. Apalagi Mak Aci aktivitas yang disukai selain main bola? Oh dulu mah suka main polinya. Poli. Poli, rasanya mah kalau poli mah suka lah gitu. Suka ya. Kalau musik nyanyi lagu apa yang paling diingat Mak Aci? Zaman dulu itu Mak Aci. Duka atunya. Gimana Ibu Aah, kalau Mak Aci dulu waktu masa mudanya gimana? Waktu di HMI, beliau seperti apa dulu? Maksudnya? Ya aktivitasnya seperti apa? Ya aktivitas sih kita bareng-bareng sih. Bareng-bareng ya? Ya. Pada saat dengan lembaga dakwah, kita kan dakwah ya. Nanti pada saat, karena kita itu tergabung di dalam beberapa lembaga. Kami berdua ini di lembaga kesenian juga. Tapi Ibu Aah tahu kalau Mbak Aci dengan Pak Aceh sedang merajut cinta begitu, tahu? Oh belum tahu. Oh mereka sembunyi-sembunyi lah ya. Waktu pernikahan hadir Mbak Bu Aah? Rasanya enggak ya. Enggak ya? Enggak tahu. Saya teh nikahnya di Tasik. Oh nikah di Tasik. Berarti tadi kenapa Pak Ridwan Kamil mendebar kebahagiaan tuh sudah dibentuk dari lingkungannya sejak kecil. Karakternya ceria ya. Iya. Kan Pak Ridwan Kamil ini ternyata kedua orang tuanya dosen ya. Satu dosen di Unpad, hukum ya. Iya. Yang kedua dosen di farmasi ya. Ibu gimana Bu menanamkan cara belajar terhadap anak-anak itu memang sejak dini ya? Diperhatikan betul ya? Rasanya untuk gitu tuh. Hari dang we sareng. Iya. Kalau Kang Ridwan Kamil ke Amerika itu biayanya dari Mak Aci atau gimana? Enggak, bukan. Saya tidak membiayai dia ke luar negeri. Beasiswa itu ya? Beasiswa. Nyari sendirilah Kang Ridwan Kamil ya? Hanya yang saya juga pernah ke Amerika itu dulu waktu itu hanya ingin melihat tempat Pak Aceh belajar itu di Berkeley dulu teh. Oh, bapaknya Kang Ridwan Kamil juga kuliah di Amerika dulu? Iya di Berkeley kalau nggak salah. Sempat gitu. Itu S2? Lupa lah. S1 kan di Unpad ya? S1 di Unpad, Fakultas Hukum, kemudian S2 di Amerika. Kalau nggak salah lah lupa, tapi saya ya, seiring usia kadang-kadang berlindung di balik lupa. Mak Aci, Ibu Aah, memang kita hidup ini kan harus bahagia segala macam. Tapi kan saya harus menanyakan apa yang terberat dalam yang pernah Mak Aci alami, ujian yang berat dalam hidup ini. Rasanya aman-aman saja gitu,
berat dalam arti apa gitu? Yang sedih, yang membuat agak lama berduka. Saya teh rasanya sih bukan orang yang cengeng gitu dalam jadi menghadapi ke apapun gitu. Karena sejak kecil itu tadi ya sudah pernah ditinggal ayah sejak kecil ya. Iya, jadi ente nanti. Yang ente cengeng gitu Bu Bakir. Jadi ente enggak iya. Cengeng. Cengeng iya. Jadi segala sesuatu teh tidak harus mengeluarkan air mata gitu. Jadi apa enjoy aja. Enjoy gitu. aja ya. Bu Aci, Mbak Aci. Maci aja. Maci. Tadi belum ditanyakan itu Maci. Kenapa dipanggil Maci itu loh? Maci Gadung. Maci Gadung. Sebenarnya artinya Maci Gadung. Maci Jadi Gadung. karena di keluarga saya semua nenek dipanggil emak supaya beda. Karena kalau yang di Dago disebut Madago. Madago. Kalau yang di Tasik Matasik gitu. Terus saya bilang kalau kesini mah Maci aja, Maci Gadung artinya sebetulnya. Oh, Tapi, jadi Maci itu bukan untuk menghindari dipanggil nenek ya? Enggak. Dipanggil emak gitu. Tapi dibedakan gitu. Tapi jadi viral gitu Maci teh. Oh, viral. Maci kok tahu kata-kata viral dari mana? Waktu saya ke Malaysia kan ada petugas yang bilang Maci gitu. Saya teh nengok, terus kata pimpinan rombongan teh jangan GR, Maci teh di Malaysia mah kan banyak. Kan Maci kan di Malaysia mah. Iya, Maci, gitu. Paci. Gitu. Jadi saya hanya nengok, terus kata pimpinan rombongan jangan GR, katanya di sini mah Maci teh loba. Jadi kita kalau ngelihat Kang Ridwan Kamil kocak kemudian bisa menghibur itu berarti memang inspirasinya dari Maci. Sama. Betul-betul mirip ya. Maksudnya sense of humornya itu ya. Maci kan sekarang kan banyak nih ibu-ibu muda nih. Ada pasangan yang baru menikah. Kemudian mungkin saat ini sedang hamil gitu ya. Sedangkan Maci sekarang kan usianya sudah 94 tahun. 84. Oh, 84, mohon maaf. 84 tahun kan panjang banget tuh pengalamannya ya. Apa yang ingin disampaikan kepada ibu-ibu muda yang baru menikah ini? Nasihat lah dari seorang yang sudah panjang pengalamannya. Pokoknya mah kudu rukun tong para ya? saya. Jadi saling memahami satu sama lain, jadi jangan sampai terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga. Jangan sampai gitu. pertengkaran ya. Kalau sama Pak Aceh dulu nggak pernah ada pertengkaran ya? Kan sayanya orangnya tidak selalu banyak permintaan dan beliaunya juga tidak pernah berjanji apapun gitu. Sampai satu saat dia bertanya kepada saya gitu. Bilangnya kan kepanggil saya mamah gitu. Mama. Ari mamah cenah teu hayang naik haji cenah gitu, bilangnya gitu. Saya bilang bagaimana saya dalam hati, tapi bagaimana saya mau bilang mau naik haji padahal beliau dalam keadaan sakit gitu. Waktu itu sudah sakit. Jadi ya semua orang Islam tentu ingin naik haji gitu kan. Tapi cenah tara kadenge-denge cenah cek. Jadi teu kadenge-denge, tidak pernah ngomong-ngomong. Kan saya tapi kan saya orangnya sama suami teh tepat temal-temal lah gitu. Temal-temal itu apa? Oh, jadi Tidak berdebat gitu. Jadi waktu dia bilang kok sana tidak pernah kadenge-denge, udah gitu teh. Suatu saat saya teh bisa bilang semua orang Islam kan pasti ingin naik haji gitu. Terus dia mengatakan begitu, beliau tidak pernah berjanji. Karena bapak teh boga bilang gitu Pak Aceh teh, cenah bapak teh boga duit cenah saongkoseun cenah gitu. Cenah Maci mah neangan sorangan we cenah gitu. Ke saya teh. Nah, ceritanya teh saya pergi, lain cenah boga tanah, saya punya tanah. Terus ceritanya saya karena emang punya tanah yang atas nama saya gitu. Terus saya datang ke saudara, waktu itu hanya ditawar 2,5 juta Bu Bakir. Padahal naik haji itu 6 jutaan lah gitu. Jadi akhirnya tuh saya pulang, tidak ngomong lagi bahwa dihargainya. Jadi jangan saya berpikirnya gini,
tanah itu terjual, ke haji juga nggak bisa karena nggak cukup gitu. Akhirnya, nah ceritanya seperti itu. Nah kemudian tapi tiba-tiba cek Pak Aceh teh kieu cenah babakir, cenah ke Erwin, Erwin cenah antir bapak cenah, antir saya ke anak saya yang tua. Terus nah maci milu cenah gitu. Saya teh ikut, tapi saya kan orangnya juga tidak pernah bertanya mau kemana gitu. Tiba-tiba datang ke bank yang di dekat ITB teh, ada bank BNI gitu. Saya teh cinutung, bukan cinutung, diam aja gitu, duduk lah gitu. Saya tidak nanyain mau apa gitu. Tiba-tiba dipanggil sama petugas bank, diberi seperangkat kelengkapan naik haji. Itunya apa tuh kelengkapan di bank itu oleh si petugas bank teh. Saya bilang barangkali dia membayarkan kan. Tidak mungkin pegawai bank ngasih kelengkapan haji kalau dia tidak membayarkan, tapi dia kan ngomong sama saya bahwa dipangmayarkan gitu. Jadi orangnya teh memang tidak pernah berjanji, jadi suruh ikut aja. Jadi Pak Aceh nggak pernah berjanji, Mak Ci nggak pernah bertanya. Dan Mak Ci sama Pak Aceh begitu nikah langsung punya rumah gitu ya? Apa ngontrak-kontrak dulu? Oh dulu nggak langsung punya rumah seperti punya rumah. Ini. Gitu saya kalau nggak salah nyewa satu kamar di mana sih? Pokoknya menyewa satu kamar, kemudian di belakang Pakuan tuh ya. Pakuan. Jalan. Dekat ITB. Bukan di gedung Pakuan kan Babakan Ciamis. Oh Babakan Ciamis. Nah, itu saya di rumah kecil itu berdua? Bukan satu kamar, nyewa satu kamar di tempat kos-kosan mahasiswa yang rumahnya besar, ditinggalkan oleh yang punya rumahnya, ditempati oleh para mahasiswa yang sekolah. Tapi saya mah waktu itu teh sudah menikah gitu. Saya menempati kamar paling depan Bu Bakir. Jadi begitu buka kamar itu ruang tamu gitu. Itu ceritanya. Sehingga pada saat saya mengatakan di komplek di situ, kampung di situ teh ada punya langganan bidan. Bidan kalau melahirkan tuh sama bidan gitu. Nah, kemudian waktu saya cerita telah lahir seorang anak di kamar di kos-kosan, si Maci lelawara jadi dianggap kemana. Jadi karena si teman-teman mahasiswa saya itu suka lewat kamar depan saya, tiba-tiba ada yang ngagoak gitu, ada suara bayi gitu, ada suara bayi. Jadi mereka tuh berhenti dulu gitu. Bahkan ketika Pak Ridwan Kamil lahir, Mak Ci dengan Pak Aceh belum punya rumah? Belum. Oh belum punya rumah? Masih di kos-kosan yang itu? Hah? Yang masih di kamar? Masih di kos-kosan? Bukan, waktu itu teh di mananya di menempati rumah itu, rumah saudara. Rumah saudara. Yang kebetulan suaminya tugas ke Malaysia, jadi rumahnya ditinggalin. Jadi diisi gitu. Oh, tapi gitu. turut membangun dan rumahnya belum selesai juga. Iya. Jadi tidak seindah yang kita bayangkan ya. Kalau orang dulu kan mungkin mikirnya, oh pasti bapaknya sama ibunya Kang Ridwan Kamil ini orang kaya. Enggak. Iya, tapi ya subhanallah lah, rezeki mah dari Gusti Allah. Macit tadi kenapa protes ke saya? Kan tadi saya bilang ini adalah ibu dari Gubernur Jawa Barat. Saya tidak melahirkan gubernur. Saya melahirkan Ridwan Kamil gitu. Oke. Gubernur mah dipilih oleh masyarakat, kan tidak dilahirkan saya. Berarti saya yang salah ya. Iya. Saya melahirkan Muhammad Ridwan Kamil, tapi saya tidak melahirkan gubernur gitu. Dan gubernur mah jabatan yang dipilih oleh masyarakat gitu. Kalau untuk Bu Aan sendiri tadi kan banyak perjuangan di Kohati ya. Nah itu ada nggak hal yang paling berkesan sampai saat ini yang paling diingat gitu? Satu hal aja yang melekat sampai yang hari paling ini. diingat sama Bu Aah di Kohati. Waktu itu kan waktu kita berdiri pada saat lagi perjuangan 66. Jadi kegiatan kita itu tidak apart gitu, tidak terpisah ya. Selalu kita bersama-sama. Saya sempat naik tank wajah.
Iya, iya, iya. Karena kita memang semua harus ya. Gitu. Saya kebagian naik tank wajah di depan itu gedung Merdeka itu. Iya, 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 iya. Itu Ganis. Pak Gadis. Pak Ganis. Oh, Ya. Pak Ganis Ganis ya. ya waktu itu. Iya, 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 iya. Kegiatan kita sih belum banyak waktu itu. Belum banyak ya. Karena Udah pakai jilbab belum waktu itu? Udah ya? Belum. Oh, belum pakai jilbab ya? Jadi saya pakai jilbab itu setelah di sini. Oh, setelah di Bandung. Setelah Bukan di di kompleks Bandung. ini. Saya mah dari dulu orang Bandung. Oh. Setelah di komplek, Mhm. setelah melahirkan anak yang keempat, Mhm. saya bilang pada ayah, oh ini mertua Mhm. suami saya dari Madura ya, Mhm. suami saya. Madura, iya, iya, iya. Anak, Mhm. Pak kapan mau pakai kudung, kata ibu Mhm. nanti gitu. Mhm. Akhirnya setelah anak keempat, saya mulailah Mhm. dari sampai ke belakang. Oh. Karena bagaimanapun juga kita membina ibu-ibu, kan di sini ibu-ibu semuanya mini dulu. Oh, pakai celana mini ya? Masuk ke komplek ini semua mini. Oh, mini. Ada yang kudung, sekarang nggak ada. Berarti pelopornya Bu A. Memang tahun 79 ya, mulai orang berjilbab ya. Ya, memang itu. Baru mulai ya. Kalau mulai pakai itu, Hmm. teman-teman di IID kebetulan kan suami saya dokter ya. Dokter ya. Jadi saya selalu kumpul sama ibu IID. Mereka nanya, oh ini pulang dari GOW ya? Karena GOW itu gabungan organisasi wanita Iya, iya. yang pada tua-tua. Sekarang namanya BKOW ya. Beda. Hmm. Kalau BKOW itu provinsi. Provinsi. Kalau GOW kota. Kota, gabungan organisasi wanita ya. Beda. GOW ya, ya, ya. Jadi saya ketawa aja. Karena dikiranya yang begitu itu hanya GOW. Nah, kalau Maci, kapan pertama kali berjilbab itu? Apa waktu mahasiswa? Enggak. Oh, belum berjilbab? Semua kesini memini, Pak. Jadi waktu jadi mahasiswa belum berjilbab ya? Tapi saya selalu di bawah lutut kalau baju. Tidak pernah. Bukan, maksudnya tidak pernah lututnya pernah kelihatan. Jadi Lututnya selalu nggak pernah kelihatan? Iya. Karena memang bukan Maci aja, tapi semua orang waktu itu nggak ada yang berjilbab ya? Belum ada ya? Tahun 59 itu ya? belum rame. Baru Belum menjadi apa ya? Sekarang mah kan hampir semua ya. Sekarang hampir semua ya. Dan di HMI juga dulu nggak berjilbab. Di HMI dulu nggak berjilbab ya? Enggak. Di HMI itu rasanya saya berjilbab, kalau saya ngajar di ngajar di IAIN-nya. Dari IAIN-nya itu pakai pulang ke rumah. Emang kalau kita baca di buku-buku sejarah itu, mulai orang berjilbab kan tahun 79 ke atas ya. Termasuk ibu saya sendiri juga nggak berjilbab. Baru berjilbab setelah jadi bukan lulus. Jadi modenya saat itu. Iya, 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 iya. Baik, Ibu Aa dan Makci, mohon dibacakan satu ayat yang paling berkesan bagi Makci yang selalu diingat. Apa tuh Makci? Kan tadi yang tadi sudah Al-Fatihah itu. Iya tapi tadi belum direkam, ini kan direkam yang tadi. Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu dalam ya maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bukan am-amta, bukan. An-amta ya. Iya. Makci ada mungkin pesan untuk Kang Ridwan Kamil. Sekarang beliau sepertinya karirnya semakin bagus ya. Dari wali kota, kemudian sekarang sudah menjadi gubernur. Pesan saya mah menjadi kalau jadi pimpinan, pemimpin yang adil lah gitu. Dan utamanya tidak pernah meninggalkan sholat gitu pesan saya. Iya, iya, iya. Ya, dan ya jadi pimpinan itu harus ya arti menjadi
mengarahkan ke arah yang baik lah, lebih baik gitu. Yang baik, ya. Bu Aah, apa pesan bagi kohati-kohati ini? Bagi kohati ya, supaya bisa terus eksis ya, tetap karena niat kita adalah lillahi ta'ala. Barangkali itu saja sih yang untuk adik-adik ya, harus bisa memilah-milah, karena sekarang banyak apa tuh yang sempadan itu. Jangan sampai kita terseret kepada hal-hal yang tidak. Karena dulu saya sempat menjadi salah seorang juga nih yang membubarkan aliran dari HMI. Di Bandung kan banyak marak. Banyak ya. Nah, yang terselubung dengan membawa nama agama, tapi ternyata justru mengkhianati agama. Kami bubarkan. Masjid itu baik. Jadi harus hati-hati saja lah. Terima kasih sekali Ibu Aah, Mbak Dini, Mak Ci. Terima kasih, demikian pembicaraan kita dengan ibu kandung dari Gubernur Jawa Barat Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Ternyata ibu kandung dari Pak Muhammad Ridwan Kamil atau yang terkenal di media sosial dengan Kang RK, dulunya adalah Ketua 4 Bidang Keputrian di HMI Cabang Bandung, dan beliau berjuang dengan Ibu Aah sebagai Ketua Kohati pertama. Terima kasih, saya mohon maaf. Jangan lupa follow dan subscribe Kahmi TV. Selalu bahagia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dan ikhlas.